Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo, silakan Bu, yang mau bertanya kepada Mama Dede, silakan langsung Ibu. berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilah dari Majlis Tahlim As-Somadiyah Lubang Buaya. Galau mah. Ada apa Jemi? Jamilah mah. Iya Jemi. Mau tanya nih mah. Ada apa? Itu sholat kan udah ketahuan ya. Sholat itu mencegah dari keji dan kemungkaran. Tapi kenapa kalau kita sholat kok pasti masih ada keraguan-raguan. Saya mau tanya nih mah, bagaimana caranya kita sholatnya khusyuk menurut Mama Dede? Ya. Baik Jemi, Ibu Jamilah, biar gaya namanya. Iya, biar Jadi Bu Jamilah, bagaimana sholat biar khusyuk? biar Yang khusyuk. khusyuk. Karena orang yang beriman, yang berbahagia, qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi sholatim khashi'un. Sungguh berbahagia orang yang beriman. Siapa orang beriman yang berbahagia? Tandanya yang pertama kata Allah, kalau sholat khusyuk. Ibu Jamilah nanya, selama ini kadang-kadang ragu, 2, 3, 3, 4. Bacaannya kadang-kadang bingung, kadang-kadang ingat mantu yang nyebelin. Ingat punya jamaah tadi ngomongnya bagaimana, semuanya ingat. Itu godaan Masya setan Allah. Bu Jamilah. Bagaimana biar sholat khusyuk? Ada beberapa pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan kalau sholat kita pengen khusyuk, pakai sajadah polos. Karena kalau pakai sajadah ada kembangnya Bu Jamilah, nanti otak mikir. Kenapa yang sebelah kanan tiang masjidnya 4, yang sebelah kiri 5? Kalau ada bunga, kenapa kelopak bunga yang sebelah kanan 7, yang sebelah kiri 8? Kalau polos, aman otak kita. 1. Ulama kedua mengatakan, kalau sholat kita pengen khusyuk Bu Jamilah, mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Makanya wajib hukumnya kita tahu arti bacaan sholat kita. Kalau kita tidak tahu arti bacaannya, bagaimana mau khusyuk, nggak tahu yang diomongin. Jadi yang kedua, mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan bacaan sholat kita. Titik. Ulama ketiga mengatakan resepnya ada 4 Bu Jamilah. Yang pertama, sebelum usoli baca ta'awud. Kenapa? Ketika datang waktu sholat dikumandangkanlah azan. Setan iblis lari terbirit-birit. Sejauh suara azan terdengar, azannya berhenti balik diri. Dikumandangkanlah ikomat. Ketika ikomat dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Sejauh ikomat terdengar, ikomatnya berhenti. Datang lagi. Makanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca usoli. Yang kedua, sembahyang yang kita kerjakan harusnya karena Allah, bukan keterpaksaan. Kalau yang aminus sholat terpaksa waktunya sholat, tapi yang benar-benar aqimus sholat, memberikan sholat, saya sholat hanya karena Allah, bukan terpaksa, bukan perintah orang lain. Resepnya yang ketiga, bagaimana? Sebelum sholat selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Misalnya kita pulang ngaji nih, lohor, lapar banget. Masya Allah. Makan dulu, sholat dulu. Nah, Apa Bu? Makan dulu apa sholat makan dulu Bu? dulu, sholat dulu Bu. Bu Jamilah, makan dulu apa sholat dulu Bu? Pakai mikrofon Ya, ya pakai Bu. mic Bu. Pakai mic Pakai ya, mic, Bu. Kalau seandainya waktu sholat masih luas, bangga makan dulu baru sholat. Namun waktu sholatnya mepet, walaupun sangat lapar, sholat dulu. Kenapa? Dalam sholat, semua yang hilang ketemu. Masya Allah. Dalam sholat, semua yang lupa ingat. Ingat. Iya apa iya? Iya. Makanya biasakan sebelum sholat, selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Resep yang keempat, sholat yang kita kerjakan libtigoi mardotillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Makanya kaji bagaimana syarat rukunnya sholat. Sholatnya Rasul yang diajarkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Begitu beliau bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian bagaimana lihat aku sholat. Jemi Bu Jamilah. Terima kasih Mama. Iya. Sami-sami. Jelas ya Bu ya? Jelas ya. Bu? Bu Udah. Jenny. Sudah. Udah apa Bu? Sudah selesai. Ya, kan udah jelas. selesai. Terima Belum. kasih. Iya. Tapi Acaranya tadi penjelasan masih Mama jelas lanjut. Bu? Jelas. Jelas ya. Apa Bu, kalau boleh diulang sedikit aja Bu, tentang tadi yang Mama jelaskan Bu. Udah lama-lamain. Oke. Tentang sholat itu. Tadi apa pertama apa?
Apa? Dia yang Harus nanya, tahu dia yang arti nggak dari tahu. bacaan sholat biar kita usul ya Pak ya. Kemudian segerakan selesaikan apa yang sebelum mengganggu sholat kita. Misalkan lapar atau taruh sepeda motor kunci dulu supaya nggak keganggu pikiran gitu ya Mama. Amin. Amin. Seperti itulah Bu di antaranya Bu ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ya Mas Bedu ya. Ke pertanyaan yang kedua, silahkan Silakan. Ibu yang mau nanya lagi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida Nur Laila dari Asomadia, Lubang Buaya. Galau. Mic-nya. Ada oke. apa Bu? Maaf nih pengalaman pribadi saya kalau saya lagi sholat, kadang tuh kain suka turun Boleh gak kita pegang atau gimana gitu Kain suka turun Pak lagi sholat Pak. Terus maaf juga cucu saya kadang-kadang saya lagi sholat lagi ruku, dia datang tiba-tiba di atas punggung Duduk saya di gimana punggung, tuh Masya Allah. Bu, untuk meyakinkan bahwa sholatnya benar, saya sarankan make mukena yang talinya kenceng. Jangan yang kendor. Kedodoran. Ragu-ragu kayak merosot. Kenapa? Kendor. Jadi otaknya mikirin merosot. Diginiin Dengerin, dulu, diginiin ganti lagi. talinya kan banyak tuh tali meteran tuh, Iya. bahkan gulungan. Iya. Lebih aman ganti Anda dengan karet yang baru daripada kendor. Karena itu meragukan sholat kita. Jadi nggak khusyuk menghadap Allah. Itu sudah mengganggu. 50% nggak bakal khusyuk. Iya. Otak kita mikirin kolor merosot. Masya Allah. Saya nggak bercanda beneran. Iya bener ya Mas. Makanya lebih aman karetnya ganti. Atau saya yakin ibu punya mukenanya nggak satu, ganti mukena yang baru, yang lama udah guntingin buat lap misalnya saja, daripada meragukan sholat Anda. Itu lebih yakin kata saya mah. Saya lagi sholat, cucu saya gedeplok. Kalau cucu Anda masih pakai pempes, batalkan sembahyang Anda. Karena pempes nempel ke tubuh kita yang sholat menjadi batal karena sholat sah. Sholat suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu Bu kena tahun berapa Bu bisa sampai melorot gitu Bu? Apa jangan Ibu sudah mulai kurusan kali Bu ya? Udah langsing. Baik. Mas Bedu, nanti kita lanjutin lagi ya Mama. Nanti Oke, kita lanjutin Mama. lagi ya. Ibu-ibu nanya lagi boleh sama Mama. Tapi kita jeda dulu ya. Bapak Ibu yang ada di rumah tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, di rumah Mama, Dede.